keras dari tangga. Bisa kalian tebak suara apa itu? Hah? Suara itu berasal dari bayinya Ayu yang jatuh dari lantai 2 beserta dengan baby walkernya. Sejatuhan nak tua. Melihat bayinya yang jatuh dengan panik, Ayu pun langsung berlari menghampiri dia kan. Di situ udah langsung histeris aku nak. Ayu marahlah ke Hasan sama Nurul. Kenapa bayi aku bisa jatuh? Tadi kan aku titipin sama kalian. Iya Allah kak, kami minta maaf kak. Tadi kami turun bentar, kami mau benerin wifi. Tapi sebelum turun kami tutup kok pagar kayu yang ada di tangga tuh kak. Harusnya adik nggak bisa jatuh, kata mereka berdua. Ya tapi nyatanya anakku jatuh kok, kalian tuh lihatlah tuh. Tengok pintu pagar tuh terbuka kok. Harusnya kalian janganlah ninggalin anakku sendirian di atas lah katanya. Iya Allah kak, maafin kami lah kak, kami nggak sengaja, kami minta maaf, kata si Hasan sama Nurul. Sebenarnya pada saat itu Ayu tahu kalau adik sama adik ipar ini nggak mungkin ninggalin bayinya di atas tanpa terlebih dahulu menutup pagar yang ada di tangga tuh. Dan tentunya sangat tidak mungkin Nadia kalau bayi aku dapat membuka pagar itu sendirian. Pagarnya berat loh Nat. Masa iya bayi punya tenaga untuk ngedorong pagar seberat itu? Nah dari situlah Ayu pun menyimpulkan bahwa penyebab bayinya ini bisa jatuh ke bawah adalah karena didorong sama para penghuni di rumah itu. Waktu itu perasaan aku tuh hancur kali Nadia. Setiap kali ku tatap lah wajah bayi aku nih langsung merasa bersalah kali aku karena aku ninggalin dia di atas tuh sendirian. Ya ampun. Nah kejadian itulah yang membuat Ayu udah gak tahan lagi tinggal di rumah itu. Akhirnya beberapa bulan kemudian mereka sekeluarga memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Dan kebetulan pada saat itu Lukman suaminya Ayu juga mendapatkan tawaran kerja yang lebih bagus di sana. Dah awalnya rumah yang di Batam ini ditinggalin sama adiknya Ayu, Hasan sama Nurul. Tapi 2 bulan kemudian mereka pun memutuskan untuk pindah sehingga rumah itu pun kosong. Dan setelah beberapa tahun tinggal di Jakarta, Lukman suaminya Ayu ini mendadak ada urusan yang mengharuskan dia kembali lagi ke Batam selama beberapa hari. Dan karena urusan itulah dia pun memutuskan untuk menginap lah itu di rumah lamanya nih. Baru 1 hari aja nginap di rumah lama ini Lukman tiba-tiba langsung nelpon Ayu untuk menceritakan sebuah kejadian janggal yang baru saja dia alami di sana. Lukman bilang, sayang semalam antara tidur gak tidur nih yang ya, aku melihat ada sosok perempuan yang penampilannya mirip kali sama kamu sayang. Dan sosok itu sedang duduk di ujung kasur waktu aku lagi tidur. Tapi gak begitu aku gubris, aku biarin aja, aku tidur lagi, besoknya udah gak ada lagi, kata si Lukman. Nah mendengar cerita Lukman, gantian Ayu yang menceritakan apa yang dia alamin tadi malam di Jakarta. Sesuatu yang tidak kalah menyeramkan dan kayaknya ada korelasinya lah Wak. Kalian tahu apa? Pada saat itu Ayu cerita, ih sayang kok bisa sama. Semalam aku juga ngerasa ada sesuatu yang aneh yang kenapa? Kata Lukman kan. Aku lagi nonton TV nih ya. Tapi tiba-tiba aku tuh seperti melihat ada bayangan kamar kita yang ada di rumah Batam tuh depan pandangan aku. Dia macam ketrans sedikit gitu loh Wak. Nah di dalam kamar itu yang ada sosok perempuan yang sedang berdiri dari sudut kamar sambil ngomong sama aku. Kapan kamu pulang? Lihatlah rumahmu sekarang sangat kotor. Tidak ada yang bersihkan. Itu kata dia yang apa sosok itu adalah sosok yang kamu lihat tadi malam ya. Dan apa maksud dia kok kita disuruh pulang ke sana yang? Sosok tuh bilang gitu yang. Terus kamu jawab apa yuk? Kata si Lukman. Ya aku cuma bilang ya udahlah nanti suatu saat aku nanti pasti bakal balik lagi ke sana. Oh ya udahlah kapan-kapan nanti kita balik lagi ke sini buat bersih-bersih rumah ya yang. Kata apa? Kata Lukman. Jadi di malam itu Ayu sama Lukman suaminya yang berada di pulau yang berbeda didatangin sama sosok yang sepertinya sosok yang sama dari rumah Batam tuh. Tapi ya udahlah kan Wak, singkat cerita nih kurang lebih 3 tahun kemudian akhirnya Ayu betulan balik ke Batam. Tapi sayangnya kali ini Ayu kembali ke sana dengan membawa sebuah kabar yang kurang baik Wak. Dimana karena ada konflik yang tidak kunjung selesai antara Ayu dan suaminya Lukman, pada saat itu mereka berdua akhirnya memutuskan untuk berpisah, untuk bercerai. Ayu baliklah ini ke Batam bersama anaknya yang paling kecil. Anak pertamanya sudah bersekolah di Jakarta soalnya Wak, jadi nggak ikut balik ke Batam lagi. Alhasil Ayu hanya tinggal berdua dengan anak bungsunya di rumah lama itu, nggak dijual sama dia memang. Nah sesaat setelah kembali lagi ke sana, Ayu meminta Pak Ustadz untuk membersihkan rumah itu terlebih dahulu karena kan udah kosong bertahun-tahun lagi kan. Takutnya si makhluk itu ya balik ke sana lagi juga ujung-ujungnya. Dan sebenarnya setelah dibersihkan pun masih ada banyak sekali gangguan Nadia yang ada di rumah tuh. Tapi sekarang aku udah bisa jadi lebih berani dibanding sebelumnya memang. Dan akhirnya Ayu pun tinggal di sana bersama anaknya dan mencoba menerima semua kondisinya dengan ikhlas. Dari sini kita doakan ya semoga Ayu dan keluarganya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, Wak.
Jadi itu tadi kisah tentang rumahnya Ayu yang ternyata menyimpan banyak sekali misteri atau kisah mistis. Kebayang gak sih Wak kalian gimana rasanya tinggal di rumah yang kalau di alam lain ternyata lokasi itu adalah tempat pemandian mereka. Ya Allah, udah pasti seram kali, bekas air terjun di situ tuh. Tapi seperti apa yang Pak Ustadz sampaikan kepada Ayu, kalau derajat kita memang lebih tinggi daripada setan-setan hantu-hantu itu ya kan. Jadi kita juga sudah semestinya lebih berani menghadapi hal-hal itu. Dan FYI, ketika dulu anak bungsunya Ayu jatuh dari tangga saat masih bayi ini Wak, ternyata kejadian itu membuat benturan yang cukup keras di kepalanya Dede ini. Dan Ayu bilang kejadian itu menyebabkan kesehatan anaknya terganggu. Saat ini anak bungsunya sudah berusia 6 tahun dan mengalami gejala autis. Untuk itu mari sejenak kita berdoa semoga anaknya Ayu diberikan limpahan kesehatan dan juga keberkahan Wak ya. Dan juga semoga Ayu beserta seluruh keluarganya selalu diberikan kebahagiaan dan senantiasa terjaga di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semangat Ayu, salam buat orang rumah ya.